Semangat pagi. Jadi saya pakai semangat pagi. Jadi semangatnya ada terus. Jadi sahabat PPLH, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan ini tidak asing lagi karena dia adalah Kepala PPLH Untat. Kita kasih lihat orangnya, ini dia. Halo Kak Nur. Halo. Ya, bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, Kak Nur, saya panggilnya Kak Nur saja. Hari ini kita sudah mengoperasikan satu set peralatan podcast ini. Jadi ini kamera saya, kamera 1 dan ini sama Kak Nur, ini kamera 2. Dan ini adalah bantuan satu set dari Bank Indonesia, Perwakilan Sulawesi Tengah. Bisa diuraikan singkat Kak Nur? Kenapa bisa dapat bantuan peralatan podcast ini? Ini kebetulan saja kebetulan atau mungkin memang sudah ditakdirkan gitu ya, karena saya bersahabat dengan Kepala Bank Indonesia dalam berbagai event di Kota Palu ini. Lalu kemudian saya bicara tentang PPLH dan kemudian beliau menanyakan tentang apa yang bisa disupport dari Bank Indonesia dan salah satunya lalu kita bicara tentang media komunikasi supaya misi yang dibawa oleh Universitas Tadulako secara umum dan PPLH secara khusus untuk di bidang lingkungan itu bisa lebih tersebar ke publik ya, sehingga hasil-hasil riset dari kawan-kawan atau pikiran-pikiran dari kawan-kawan itu bisa terdengar oleh masyarakat sehingga mudah-mudahan itu bisa bermanfaat baik di aspek penyadaran lingkungan hidup maupun di aspek riset sehingga bermanfaat untuk memecahkan berbagai macam problem pembangunan secara umum dan yang berkaitan langsung dengan aspek lingkungan hidup. Saya kira itu poinnya ya. Kita juga terima kasih tentu saja kepada Pak Rektor. Kita dalam kondisi yang cukup sulit saat ini ya, karena walaupun kita punya gedung-gedung banyak tapi gedung yang sudah selesai tapi mobilirnya belum tersedia cukup begitu, sehingga untuk saat ini memang dengan kondisi yang ada ini kita optimalkan apa yang kita punya saat ini dulu gitu kira ya. Jadi kalau dari sisi peralatan ini menurut saya kan jadi kameranya ini kualitasnya bagus. Ini saat ini belum pakai efek. Dari sisi layout ini saja sudah glowing ini, sudah luar biasa. Nah, tentunya ini juga akan menjadi penarik nantinya bagi teman-teman, apakah itu dosen, bisa jadi mahasiswa atau mitra-mitra PPLH, NGO, pemerintah dan sebagainya untuk tampil di sini. Baik. Tapi untuk mengkonkretkan itu lebih pas kalau kemudian Kepala PPLH yang bicara. Sasaran yang bisa tampil untuk di podcast PPLH ini, siapa saja? Jadi kita punya teman-teman karena kalau kita sebutkan tentang PPLH itu kan pusat penelitian lingkungan hidup. Jadi secara spesifik itu tentang lingkungan hidup. Dia berkait secara sangat erat dengan visi dari universitas itu ya. Si universitas itu kan kalau saya lihat ada 3 poin penting. Yang pertama itu adalah riset, yang kedua itu adalah lingkungan hidup, dan yang ketiga itu adalah internasional. Jadi kalau kita bicara tentang riset dan internasional itu relatif kan semua perguruan tinggi itu kan mengacu ke sana begitu. Tapi kalau kita bicara tentang lingkungan hidup maka kita bisa menjadi spesifik karena kita meletakkannya di visi begitu ya. Karena itu maka perhatian kepada lingkungan hidup itu menurut saya satu hal yang sangat penting gitu. Di samping dalam diskusi saya dengan Pak Rektor, beliau selalu menyebutkan apa yang disebutkan dengan 3 garis yang melewati Sulawesi ini, khususnya di Sulawesi Tengah. Ada garis Wales ya, kemudian garis sesar Palu Koro yang memotong kota Palu, kemudian yang terakhir itu adalah lintasan Katulistiwa. Jadi 3 garis itu menjadi poin yang sangat penting sekali. Jadi kita bersinergi. Nah, sekarang kalau misalnya sudah selesai itu ada Pak Rektor juga membangun apa yang kita kenal dengan pusat kegempaan atau Nalodo dalam bahasa Kaili itu nanti kita bersinergi bersama-sama seperti itu ya poinnya gitu. Jadi di aspek pendidikan bisa saja teman-teman menghadirkan mahasiswanya ke sini sambil mahasiswa mendengar podcast. Jadi sudah itu juga kuliah sehingga mereka mendapatkan poin double sekaligus ya. Di era di mana teknologi informasi dan teknologi itu sangat berkembang gitu kira-kira.
Itu ya. Ya, tentunya sahabat PPLH sekalian, jadi seperti yang disampaikan tadi, ini terbuka tentunya. PPLH bermitra dengan teman-teman ataupun kelompok-kelompok strategis untuk bersama-sama menyampaikan ide dan gagasan, kemudian menyebarluaskan terkait ide gagasan itu. Dan ini lebih murah. Ketimbang kita melaksanakan kegiatan tatap muka, kita harus menyiapkan tempat yang besar, peserta, belum lagi biaya-biaya materi lainnya. Dan mereka bisa mendengarnya setelah mereka pulang ke rumah, dia bisa mendengar kembali, mereview lagi, menulis, kemudian membuat catatan dan sebagainya begitu. Jadi ada manfaat-manfaat luar biasa yang lahir dari situ begitu. Jadi mendorong kenapa yang disebutkan pentahelix ya. Jadi ada akademisi, ada NGO, mungkin masyarakat, ada masyarakat sendiri, ada pemerintah, ada dunia usaha dan sebagainya. Kita hadirkan untuk kebetulan juga negeri kita ini kan adalah salah satu kawasan di mana industri ekstraktif itu berkembang sangat masif begitu ya, pertambangan, perkebunan dan sebagainya begitu, sehingga memang kita sama-sama untuk mendorong kesadaran kolektif dari semua pihak supaya kita membangun, tapi membangun dengan kaidah-kaidah yang benar begitu ya. Saya selalu memberikan contoh dua, development should respond community need, atau pembangunan itu harus menjawab kebutuhan masyarakat, dan yang kedua development on sensitive of disaster. Jadi pembangunan itu harus peka kepada bencana, jadi bencana alam maupun bencana sosial. Nah, di sini kita bicarakannya. Oke, terakhir kan Nur. Ya. Itu kan tadi kita bicara terkait dengan penyampaian, penyebarluasan ide gagasan terkait dengan lingkungan hidup. Nah, kalau juga nanti ada teman-teman, ini kan momen Ramadan. Menyampaikan pesan-pesan keagamaan ataupun itu mengaitkan terutama mengaitkan dengan lingkungan hidup, menggunakan peralatan ini. Justru itu salah satu instrumen yang sangat penting melakukan pendekatan religi ya. Jadi bukan hanya Islam saja. Jadi boleh kawan-kawan dari semua agama bisa mengaitkannya dengan pesan-pesan religi berkaitan dengan penyelamatan lingkungan atau dengan pengelolaan lingkungan begitu. Itu bisa kebetulan sekarang ini masuk kepada bulan Ramadan, sehingga ya mungkin kawan-kawan yang Muslim bisa hadir dengan pesan-pesan Ramadan yang berhubungan dengan dengan lingkungan hidup. Wah, itu sangat keren sekali itu menurut saya itu ya. Jadi kita satu kali bergerak untuk menyebarkan kebaikan seluas-luasnya. Oke, sip. Terima kasih sahabat lingkungan. Itu tadi lebih afdol kalau terkait dengan tujuan, kemudian sasaran dan progres ke depan dari pelaksanaan kegiatan podcast ini disampaikan langsung oleh Kepala PPLH tadi. Demikian, terima kasih sahabat lingkungan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.